5. Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Keenam, penilaian dan tindak lanjut atau prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut hasil penilaian. Demikianlah pembahasan dari kelompok D. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Saya persilakan. Silakan kepada kelompok F yang mengajukan pertanyaan. Silakan. Saya pikir sudah cukup komprehensif tadi dijelaskan, karena naskah itu sudah ada di tangan Bapak Ibu. Jadi kita sudah ulang-ulang. Kalau sudah oke, ya oke, kita lanjut. Sudah? Silakan pertanyaannya dari kelompok F. Maka tadi pada saat kawan tampil, ayo disimak dengan baik, diperhatikan masalah, fokus kita. Biasakan anak-anak kita begitu, ya Bu ya. Tadi dikatakan rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa. Kami belum mengerti itu bagaimana yang dikatakan realisasi dari pengalaman belajar siswa. Itu saja. Kata-katanya tidak habis ya. Rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus. Maksudnya realisasi dari silabus, bukan realisasi pengalaman yang sudah dilaksanakan siswa, bukan. Realisasi pengalaman siswa yang telah ditetapkan dalam silabus. Jadi kita telah menetapkan silabus, kemudian kita realisasikan dalam bentuk EPP. Setelah itu baru kita laksanakan dalam pembelajaran. Begitu Bu. Katanya tidak habis Bu, terpotong. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau tidak ada bertanya dianggap semuanya ya. Baik, saya angkat tuntas itu nanti sekali jalan saja ya. Kita mohon kesediaan yang kelompok ini, kelompok C ya, yang belum, silakan kelompok C. Lanjutkan Bu, Bapak. Saya yang mewakili dari kelompok C. Kami telah membuat beberapa ringkasan. Yang kami bahaskan adalah tentang persiapan pelaksanaan pembelajaran tematik ya. Perlu kita perhatikan di sini bahwa dalam persiapan pelaksanaan materi kami di bab keempat ya Bu. Dalam persiapan pelaksanaan ini yang perlu sekali kita perhatikan di sini adalah yang pertama kegiatan pemetaan kompetensi dasar, itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua pengembangan jaringan tema. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan silabus, dan yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu keempatnya itu harus kesemuanya kita persiapkan dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran tematik. Kemudian dalam pertemuan kali ini kami ditugaskan untuk meringkaskan dua dari yang empat itu. Yaitu yang pertama tentang pemetaan kompetensi, kemudian pengembangan jaringan tema. Apa yang dimaksud dengan kedua tersebut? Pertama sekali pemetaan kompetensi itu adalah bahwa pemetaan kompetensi itu harus kita jabarkan
penjabarannya meliputi standar kompetensi dasar ke dalam indikator. Kemudian di dalam kita menjabarkan hal-hal yang tersebut itu, yang pertama sekali harus kita perhatikan adalah karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, operasional yang terukur atau dapat diamati. Nah, itu di dalam penjabaran standar kompetensi. Kemudian yang kedua yang perlu sekali kita perhatikan juga, diberi contoh ini, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Apa itu? Itu perlu dijelaskan sedikit, Pak. Ya, maksudnya begini, di dalam penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator adalah merumuskan dalam kata kerja operasional itu terukur. Misalnya begini, kita ingin berikan satu contoh. Nah, coba kamu perhatikan dalam indikator itu bisa kita buat situ. Siswa dapat menyebutkan 5 pahlawan nasional. Nah, misalnya itu harus terukur. Jangan di indikator itu siswa dapat menyebutkan nama-nama pahlawan nasional. Tapi itu kan banyak sekali, Pak. Nah, itu tidak terukur maksudnya. Tidak bisa ditanggung. Nanti bisa juga pada pembelajaran yang lainnya, siswa dapat menyebutkan 4 jenis binatang 4 kaki. Jangan disebut di situ. Siswa dapat menyebutkan nama-nama binatang. Itu banyak sekali, ada yang 4 kaki, ada yang 5 kaki. Jadi inilah tugas kita, loh, Bu. Baik ceramah Ron, yang ceramah di murid. Ini Pak gurunya. Hebat ya? Hebat. Siapa yang temukan? Murid kan? Ya. Itu namanya inquiry. Menemukan. Bagus. Kami lanjutkan penjelasannya. Dalam yang lanjutan dari tadi, yaitu penentuan tema. Yang kedua dalam pemetaan kompetensi dasar itu adalah menentukan tema. Itu yang pertama sekali. Dalam penentuan tema ini ada 2 uraian, yaitu cara penentuan tema. Cara penentuan tema ini bagaimana? Nanti yang B-nya ada lagi prinsip penentuan tema. Nah, ini yang kami ingin bahaskan sedikit. Cara penentuan tema itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara pertama mempelajari standar kompetensi. Dalam standar kompetensi itu apa saja? Kemudian kompetensi dasar dalam masing-masing pelajaran. Kemudian baru dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Nah, ini sedikit misalnya begini. Kita ingin membuat tema itu tahara. Temanya apa? Diri sendiri. Nah, maka dalam menentukan tema itu dia nanti ada rumusan-rumusan menentukan tema, ada kolom-kolomnya tersendiri. Misalnya pelajaran akidah akhlak. Kemudian nanti di urutan tema-tema itu ada kolomnya diri sendiri, lingkungan, negara, yang akhirnya bagi masyarakat, olahraga. Nah, itu kita ini tema yang bersuci ini masuk mana dia ini? Nah, berarti kita angkat nanti pertemuan kali ini adalah mata pelajarannya bersuci, kemudian temanya apa yang di atas. Berarti kita berikan ke anak. Nah, hari ini kita pelajari tahara yang temanya sekarang diri sendiri. Nah, gitu. Karena kebersihan itu sebagian dari iman, kan? Jadi bersih diri sendiri, bersih pula. Bersih rumah, gitu. Ya. Kemudian cara yang keduanya, menetapkan terlebih dahulu 5 tema pengikat atau keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ini kami ini terus terang ya, yang cara kedua ini kami kurang begitu paham penjelasannya. Kemudian yang B adalah prinsip penentuan tema. Sebentar Bu, supaya sudah diingat, tema pengikat itulah contoh yang ada pada wetting. Wetting itu artinya jaring laba-laba, bukan jaring laba-laba. Itulah tema pengikat. Artinya
terintegrasi bicara tentang tema dilihat secara